Shalom adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa kembali di Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Palembang. Minggu lalu kita mendengar tentang cerita dari si Ronggur. Nah, sekarang siapa ya? Nanti adik-adik akan tahu siapa yang datang, yang bersama dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap saat. Dan mari kita jadikan hari ini menjadi sukacita, menjadi kekuatan dalam hidup ini. Nah, adik-adik ingat kan pernah guru sekolah minggu menanyakan, mana sukacitamu? Jawabnya apa? Ini dia, ini dia, ini dia. Yuk kita praktekkan yuk saat ini dengan semangat yuk. Mana sukacitamu? Ini dia, dan ini dia. Nah, biarlah kiranya sukacita dari Tuhan itu mengarahkan hati kita untuk tetap setia mendengarkan firman-Nya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Mari kita membacanya ataupun adik-adik mendengarkannya di rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Abang pendeta bacakan ya sekali lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada, abang pendeta mau tanya, kalian lebih suka main atau belajar? Ayo, lebih suka mana? Abang pendeta, aku lebih suka main lah. Wih, biasa ya. Namanya pun anak-anak pasti suka main. Suka belajar nggak? Aduh, abang pendeta, aku nggak pala terlalu suka belajar. Karena dalam permainan itu ada pelajarannya juga. Waduh, abang pendeta jadi bingung nih. Saat dia main, kok belajar juga ya? Kenapa ya? Lalu si anak itu bercerita. Begini abang pendeta, ternyata dalam satu permainan itu kita diajari untuk berhitung, untuk membaca. Oh iya betul juga, ternyata teknologi sekarang sudah canggih ya. Kita bisa main handphone, kita bisa berkomunikasi dengan teman kita, bahkan sekolah virtual pun kita bisa. Dalam hal yang belajar, yang kita lihat dan kita lakukan setiap hari. Tapi tahu nggak? Ternyata ada juga anak-anak yang tidak mementingkan pelajaran. Mereka mengatakan ternyata belajar itu membosankan abang pendeta. Belajar itu aduh bikin ngantuk. Mendingan main aja. Main handphone, main sama teman-teman. Itu lebih baik. Akhirnya tahu nggak? Yang pusing siapa? Yang pusing jadi orang tuanya. Mamanya, bapaknya. Padahal disekolahin supaya belajar meraih masa depan. Adik-adik punya cita-cita apa? Pasti adik-adik punya cita-cita nih. Ada yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi pilot? Ada yang mau jadi arsitek? Atau ada yang mau jadi pengusaha? Nah, semuanya itu pasti ada dalam pikiran dan hati adik-adik kan? Kita harus punya masa depan yang cerah. Tapi ada satu anak yang kerjanya main terus. Dia gak mau belajar. Dia maunya biasalah. Namanya pun anak-anak main Mobile Legend. Main game-game online yang lainnya. Dan itu semua jadi kebiasaannya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya pusing. Nah, tadi pas lagi Amang dalam perjalanan ke tempat ini nih, tempat Amang memberikan firman Tuhan, ada seorang ibu yang mengetok-ngetok pintu rumah abang pendeta. Terus ibu itu mau menyampaikan pesan. Mungkin kalau kita mengatakan namanya Oma, ada Oma datang. Ternyata omanya juga datang juga ke tempat ini. Mana ya omanya? Abang pendeta, abang pendeta.
Amang pendeta, amang pendeta. Ternyata abang pendeta dipanggil. Tunggu ya. Mbah, Oma. Oma kenapa datang ke tempat ini? Itulah anakku. Anakku selalu main game di rumah. Pusing aku amang pendeta. Ya, kenapa pusing? Iya, habis. Anakku itu sudah kuingatkan. Tidak mau nurut. Tiap hari ke kamar. Dikunci kamarnya. Makan pun jadi tidak diingat. Pokoknya suka-sukanya lah. Maunya main game terus. Kayak mana lah itu amang pendeta? Tuh kan adik-adik. Ternyata ada anak-anak yang sukanya main game terus. Gak suka untuk belajar. Amang pendeta, padahal kan sebetulnya kita bukan hanya belajar untuk meraih masa depan. Firman Tuhan itu kan penting. Kami kan selalu punya waktu untuk berdoa bersama. Tetapi anak kami, amang pendeta, tidak mau. Kayak mana lah itu? Nah, adik-adik, firman Tuhan itu harus menjadi yang terutama juga. Ternyata bukan soal pelajaran. Seperti nas kita pada hari ini mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, berarti kita mendengarkan firman Tuhan harus setiap saat dan harus dalam rangka menunjukkan sukacita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi hati kita semua. Kalau adik-adik hanya main game, ya Oma, seperti anaknya Oma kan? Iya, anakku kerjanya main game terus. Harus diingatkan amang pendeta. Semua pun anak-anak yang menonton ini harus diingatkan. Apalagi besok kan kita ibadah minggu ya, amang pendeta. Oh iya betul Oma. Harus diajak beribadah bersama orang tua. Harus mengingat tentang keutamaan mendengarkan firman Tuhan. Iya amang pendeta, betul itu. Sudahlah amang pendeta, aku ingin menitipkan pesan itu sajalah. Sampaikanlah amang pendeta ya. Oke Oma, tenang. Amang pendeta sampaikan kepada semua anak dimanapun mereka berada. Oke lah amang pendeta ya, saya pulang dulu. Dadah. Dadah anak-anak semuanya. Nah, adik-adik sekolah minggu semua harus mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita belajar, sempatkan waktu untuk tetap setia mendengarkan firman-Nya. Dan hari ini, hari libur ataupun mungkin masih ada yang sekolah, mari kita jadikan hari akhir pekan menjadi hari kebersamaan dengan orang tua. Menunjukkan sukacita Tuhan setiap saat. Mari kita bersama-sama mengingat begitu besar karya Kristus dalam dunia yang telah memberikan keselamatan bagi hidup kita semua. Terlebih dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita renungkan firman-Nya setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberikan pengertian. Bahwa setiap saat kami harus membaca firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menguatkan dan mengajarkan kami untuk lebih mengetahui bahwa hidup dalam dunia adalah harus mengenal Kristus yang sejati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka, berkatilah keseharian mereka. Dan berikanlah hubungan yang harmonis dengan keluarganya. Agar kiranya firman-Mu semakin menguatkan hati mereka setiap saat. Jadikanlah mereka anak yang menjadi teladan, anak yang menjadi garam dan terang, agar firman-Mu semakin nyata dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!